meminta keadilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, para bapak-bapak pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia, dan teman-teman masyarakat Lamongan yang tergabung dalam aliansi LSM Indonesia, beserta teman-teman mahasiswa. Kita serukan jaya dulu memberikan dukungan kepada KPK agar KPK tidak mandul. Setuju? Hidup KPK! Hidup KPK! Layarnya diangkat semuanya. Hidup KPK! Artinya KPK supaya tetap hidup dan memberantas korupsi di negeri ini. Artinya ketika hidup KPK berarti tidak mati. Kalau KPK tidak mati berarti mengetahui mana kasus-kasus yang harus dituntaskan, mana kasus-kasus yang harus dihentikan, supaya masyarakat tidak digantung dan status hukumnya jelas. Setuju? Kita masyarakat Lamongan yang dipimpin oleh Bupati Yuhronur merasa resah karena sejak tahun 2017 saat pembangunan Pemkab Gedung Pemkab Lamongan senilai 151 miliar sampai sekarang bupatinya masih melenggang dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Tetapkan tersangka, setuju? Bukti-bukti sudah banyak, pemanggilan serta pemeriksaan sudah dilakukan. Dari 20 yang sudah diperiksa, 4 yang sudah ditersangkakan, tapi bupatinya masih melenggang, belum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, untuk yang kesekian kalinya, kita mohon kepada Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi segera menetapkan tersangka kepada Bupati Lamongan, yaitu Yuhronur. Setuju? Sudah banyak bukti-bukti yang dikantonginya. Bukan hanya itu, tetapi ada penggelapan dana darurat. Coba yang sebelah sini maju. Ya itu. Usut tuntas penggelapan dana darurat dalam APBD Kabupaten Lamongan. Laporan masyarakat tentang dugaan penggelapan dana darurat dalam APBD Kabupaten Lamongan tahun 2022 ini dimanipulasi untuk dana COVID yang tidak jelas peruntukannya, juga tidak jelas berapa-berapanya. Yang kedua, usut tuntas dugaan korupsi di BPR Bank Daerah Lamongan senilai 35 miliar tahun 2020-2022 sudah dilaporkan oleh masyarakat di KPK. Dugaan korupsi ini di BPR Lamongan tahun 2020 sampai 2022 senilai 35 miliar. Yang ketiga, bukti pendukungnya adalah adanya proyek Jalan Mulus Lamongan atau Jamula. Nilainya cukup fantastis, 200 miliar. Ini tidak jelas penggunaannya karena mulai dari lelangnya sudah diatur dan dimenangkan oleh kelompok-kelompok atau kroni-kroni bupati, yaitu keluarganya dan pelaksanaannya amburadul. Sampai sekarang pelaksanaan proyek tersebut juga tidak bisa dipertanggungjawabkan karena proyeknya amburadul. Ini jelas ada dugaan korupsi. Bukti yang keempat, usut tuntas gratifikasi Bupati Lamongan, yaitu saat menikahkan anaknya tahun 2017
2023 undangan dibagi menjadi dua. Yang pertama masyarakat umum diundang di Lamongan, tetapi untuk kepala desa dan pejabat-pejabat Lamongan diundang di Surabaya. Kemudian kotaknya diambil oleh KPK, uangnya diamankan oleh KPK, tapi sampai sekarang juga belum jelas status hukumnya. Indikasi bahwa terjadi korupsi ini adalah dipanggilnya salah satu kabak keuangan sekretaris daerah Lamongan yang diperiksa oleh KPK. Ini menunjukkan karena menggunakan uang APBD daerah Lamongan. Oleh karena itu, banyaknya pendukung, bukti-bukti yang sudah melengkapi bahwa Bupati Lamongan Yuhronur sudah waktunya dan pantas ditetapkan menjadi tersangka. Setuju semuanya? Coba diangkat yang tinggi. Setuju semuanya? Bapak KPK yang kami hormati, ini adalah suara kami supaya keadilan itu nyata. Masyarakat Lamongan resah dipimpin oleh bupati yang statusnya terus menjadi saksi. Padahal bukti-bukti sudah kuat dan sudah waktunya menetapkan jadi tersangka. Terima kasih. Mas Daru.